Yang saya hormati Ketua OC dan Ketua SC yang sudah mempersiapkan malam ini kita debat terbuka akan menyampaikan visi dan misi. Yang saya hormati para panelis, Bung Ferry, Om Bambang, Om Heri, Bung Joko dan Bung Robert, para rekan-rekan saya, calon-calon ketua umum periode 2014-2019. Yang pertama, saya mohon maaf tidak bisa berdiri sesuai dengan rekan-rekan saya tadi menyampaikan karena ada hal yang tidak mungkin saya berdiri. Dan berikutnya saya ingin duduk di sini sejajar dengan rekan-rekan depan saya semua. Terima kasih. Dejek! 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 Mudah-mudahan semangat malam ini semangat perjuangan, semangat bahwa Jackmania harus lebih baik ke depannya. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan visi dan misi. Yang pertama visi saya adalah menjadikan organisasi Jackmania berkualitas dalam era industri sepak bola pada khususnya dan pada umumnya di era industri olahraga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena penting. Penting dalam arti bahwa Persija kalau dilihat, kalau teman-teman tahu, manajemen menunggak 3 bulan ke pemain. Artinya manajemen tidak basa-basi, tetapi saya sudah banyak berbicara pada rekan-rekan pemain dan sebagainya. Ternyata sampai hari ini manajemen belum menyiapkan tim, ternyata masih tertunda. Pemain-pemain itu tertunggak 2-3 bulan. Artinya kenapa dimasuk era industri sepak bola, kita sebagai fans, sebagai supporter Persija harus bisa menyatu kebutuhan-kebutuhan di manajemen. Artinya manajemen juga harus berbicara menyangkut persiapan tim, menyangkut sponsor dan sebagainya ke kita, ke organisasi. Misinya adalah menciptakan sinergitas antara semua stakeholder pendukung Persija untuk satu kesatuan. Jadi menciptakan integritas atau sinergi itu adalah semua. Siapapun yang cinta Persija, siapapun yang suka Persija harus bisa satu, harus bisa saling bekerja sama, saling bersinergi untuk kepentingan Persija. Kalau itu tidak bisa diwujudkan, nonsen. Artinya mimpi kita juara itu penting untuk menyatukan itu semua. Kalau kita tidak menyatukan, kita mungkin akan menunggu waktu panjang untuk bisa dijuara. Berikutnya misi saya adalah mengupayakan harmonisasi atau komunikasi antara manajemen Persija, Pemda DKI dan Jackmania. 3 komponen itu penting. Karena kalau dilihat saat ini pemain masih latihan di Sawangan dan sebagainya. Nah, PR Ketua Umum akan datang adalah membantu memberikan komunikasi terhadap Pemda, manajemen yang tadinya terbuntu-buntu untuk komunikasi. Ayo kita bantu untuk bisa merealisasikan. Simple sebenarnya, tapi itu PR buat kita semua. Misi yang terakhir adalah menyiapkan SDM organisasi Jackmania agar siap guna dan berdaya guna. Kenapa ini disampaikan? Tadi sudah disinggung oleh Bung Irlan bahwa SDM kita sampai hari ini ya ini aja. SDM organisasi dari zamannya Bung Ferry yang tersisa ini. Selebihnya mungkin ya entah di mana gitu. Kenapa dari disinggung sama Irlan adalah pos. Pos itu waktu kita diskusi Litbang dan Bung Ferry untuk merealisasikan. Artinya menyiapkan SDM itu penting untuk regenerasi akan datang dan bisa berdaya guna dan memperbuat apapun untuk Persija. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dejek! Dejek! Yang sama-sama kita hormati para finalis, yang kita hormati para SC, OJ, ataupun teman-teman semuanya, teman-teman kepengurusan Jackmania, teman-teman seperjuangan semuanya. Intinya apa yang dipaparkan tadi oleh panitia ataupun SC untuk memaparkan visi dan misinya. Nama saya Riku Ranggamuni, lahir di Jakarta 29 Oktober 1978.
di 78 dengan terakhir ada S1. Tadi sudah dijelaskan. Visi saya ke depannya adalah pertama meningkatkan kerjasama antara pengurus Jakmania yang mungkin selama ini kita pandang agak kurang, akan kita tingkatkan kembali kerjasamanya di antara mereka, saling bahu-membahu, saling erat-erat di antara pengurus Jakmania yang kemungkinan memang saat ini memang ada perubahan-perubahan. Kenapa perubahan tersebut terjadi? Kalau orang bilang, oh zaman sekarang para pengurus Jakmania jarang banget datang. Ada apa kendalanya? Ya ada sebab. Yang pertama adalah kenapa datang perubahan zaman saat ini. Perubahan zaman apa? Kalau dahulu mungkin Jakmania berdiri memang teman-teman Jakmania, pengurus Jakmania belum ada yang menikah, belum ada yang kerja, sehingga gampang untuk saling mengunjunginya. Nah ini harus ditingkatkan lagi. Kita cari formanya bagaimana teman-teman Jakmania ataupun pengurus Jakmania agar dapat berkumpul kembali sebagai mestinya. Yang pertama adalah bisa datang ke sekretariat Selasa dan hari Jumat itu tersebut. Yang kedua, ayat selanjutnya juga visi saya mengorankan virus oren ini kita sebarkan ke semua pelosok di negeri ini. Kita lihat sekarang teman-teman outsider ataupun Jakmania bukan hanya di Jakarta maupun Jabodetabek. Tapi kita lihat hampir seluruh daerah kita, hampir seluruh daerah provinsi kita, 33 provinsi, bahkan sampai di luar negeri itu adalah perwakilan Jakmania. Tercatat saat ini 84.000 anggota Jakmania berbagai semuanya, dan outsider catatan terakhir di angka 11.000 orang dari outsider aja. Ini harus ada pengembangannya. Itu misi saya, bagaimana caranya gitu. Terus visi saya, terus misinya adalah membangun citra positif. Orang tidak tahu sama ini. Kita lihat kemarin siapa yang Ahok atau gubernur kita yang sekarang, taunya hanya di belakang saja, taunya hanya Jakmania jelek. Nah kita jelaskan bagaimana Ahok tidak tahu ketika dia masuk satu rumah harus dilihat dulu, jangan lihat depannya tapi lihat dulu isi dalamnya. Nah citra positif inilah kita harus menjelaskan bagaimana Jakmania bisa membangun citra positif, membuat simpati pada masyarakat, bukan empati lagi pada masyarakat. Yang selama ini orang mengatakan jelek, kita buktikan orang nggak tahu Jakmania, siapa itu Jakmania, kita jelaskan nanti. Menjunjung yang selanjutnya adalah mengunjungi koordinator wilayah. Nah, beberapa tahun terakhir ini, ketika saya masih dijabat menjadi ketua umum yang sebelumnya, ini koordinator wilayah harus dibawa kemana? Dan keluhan-keluhan mereka harus gimana? Mereka adalah bagian dari Jakmania, bagian dari pecinta Persija. Ini harus dikunjungi secara tahap-tahap. Saat ini kemarin saya berbagai daerah saya kunjungi, sampai terakhir kemarin ke Jak Bali. Alhamdulillah di Bali sudah ada 67 anggota Jakmania yang memiliki kartu anggota. Terbesar adalah untuk outsider ada di kawasan Jawa Tengah, mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, dan semuanya itu luar biasa. Jakmania banyak. Tapi tiap-tiap daerah itu banyak. Ini harus kita kunjungi dan perlunya dibentuk badan khusus untuk menangani teman-teman outsider. Itu misalnya. Apa misi kedepannya? Kita bangun duta besar untuk mereka. Kalau ada lagi duta besar bagian tiap daerah yang ada di wilayah masing-masing. Ada 33 provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya adalah memberikan kesadaran pada masyarakat akan cara nonton yang baik. Kita jangan samakan ketika kita nonton sepak bola antara teman-teman daerah. Oh di Bandung gampang banget izinnya, kok di daerah gampang banget izinnya, beda. Karena Jakarta pada saat ini harus ada orang yang bertanggung jawab, harus ada orang bisa meyakinkan pada pihak Polda Metro Jaya, pada pihak Kepolisian Republik Indonesia bagaimana cara nonton baik. Kita berjudi dengan pihak mereka. Bagaimana caranya? Kita yakini bahwa Jakmania bukan pemberontak, Jakmania bukan perusuh, bagaimana Jakmania bisa diatur melalui satu garis komando. Ini yang saya katakan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dalam menghasilkan kader-kader. Jakmania harus ada di sebagai instansi pemerintah, instansi swasta, apapun harus ada perwakilan dari Jakmania ke depannya. Kita harus banyak kader-kader Jakmania. Zaman saat ini belum tercatat secara khusus. Ini harus ada perwakilan Jakmania. Agar apa? Ke depannya kita sehubungan dengan baik itu di anggota dewan, pemerintahan adanya harus ada perwakilan Jakmania yang bisa bagaimana mensupport baik mensupport Persija maupun mensupport kegiatan-kegiatan Jakmania ke depannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Motif terakhir yang disampaikan adalah kita ada karena satu Jakarta.
kita ada dari satu Jakarta karena Persija, kau dan aku satu Jakarta karena Persija, aku kalian semua satu karena Persija. Jadi kita akan sampaikan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh. Terima kasih untuk saudara Riko. Saya persilakan duduk. Jadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dejek. Ya, alhamdulillah, makasih teman-teman. Terima kasih untuk saudara panitia. Juga terima kasih untuk para panelis. Salam hormat saya untuk para panelis. Juga salam hormat untuk teman-teman calon ketua umum. Kita berjuang bersama-sama. Ya, dalam pemaparan ini saya mau menyampaikan visi dan misi untuk membawa organisasi The Jackmania kembali disegani di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya, serta pembenahan pada struktur organisasi The Jackmania, juga merevolusi mental supporter Persija, anggota The Jack khususnya. Untuk misinya, saya membawakan ada tiga S yang akan saya bawakan, yaitu pertama smart. Jadi di organisasi The Jackmania ini kita pengen anggotanya, pengurusnya itu punya wawasan yang luas, cerdas dalam berpikir, juga cermat dalam bertindak. Jadi kalau misalkan ada saat kita nonton gitu, kita harus cermat lah. Kalau misalkan mau melakukan sesuatu segala macam, kita harus cermat dulu, dipikirkan dulu baik buruknya. Gitu. Yang kedua, strong di sini kuat dalam individu maksudnya di dalam diri kita sendiri harus kuat. Di struktur juga kita harus kuat, di struktur organisasi kita harus kuat, juga kuat dalam finansial dalam arti di organisasi ini kita harus kuat di dana lah istilahnya gitu. Jadi yang kedua, pembenahan di organisasi yang mau saya iniin, yaitu di database membership itu kita harus bikin terstruktur dalam arti biar rapi gitu kan, biar kalau misalkan nyari nomor anggota segala macam itu harus bisa lebih cepat dari sekarang. Kalau sekarang kan pakai buku doang ya, dicatat di buku gitu. Ini pengen dibikin berbasis IT. Terus pelatihan untuk pengurus-pengurus di setelah Korwil. Yang ketiga, pengembangan unit usaha di organisasi dalam artian yang tadi itu kuat di finansial. Saya berharap The Jack bisa mempunyai sumber dana sendiri. Sumber dana dalam arti mungkin saat ini organisasi belum berjalan di dalam bidang merchandise, karena kalau boleh dibilang itu salah satu sumber penghasilan terbesar untuk organisasi. Karena selama ini saya lihat di outlet The Jack itu banyak bermunculan. Selamat datang untuk calon ketua umum 1, Bang Richard. Ya, jadi gue berharap merchandise ini bisa dikelola dengan baik, karena selama ini secret istilahnya jarang banyak anggota yang datang, kayaknya jarang. Kalau misalkan ada merchandise kan bisa buat masukan untuk organisasi sendiri. Jadi kalau misalkan mau bikin kegiatan apapun, kita nggak bergantung orang lain, nggak minta ke orang lain. Mungkin kita bisa manfaatkan yang ada di kita optimalkan sumber daya yang ada di kita sendiri gitu.
Ya, mungkin dari saya itu aja untuk visi misinya, yaitu untuk pembenahan di struktur aja gitu, di struktur organisasi. Kalau untuk keluarnya nanti, kalau di dalamnya udah kuat, gue rasa keluar kita juga bakal bisa disegani lagi seperti yang dulu pernah kita rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tegang juga nih. Soalnya pertama kali kita ngadain acara seperti ini ya. Jadi calon-calon ketua umum mencoba memaparkan visi dan misinya ke depan teman-teman. Dan salutlah buat panitia Mubes tahun ini bisa nyiptain seperti ini. Bisa disaksikan bahwa teman-teman ternyata banyaklah yang antusias, banyak yang respect, banyak yang menaruh harapan ke organisasi kita, organisasi Jackmania, organisasi supporter di Jakarta. Pertama, saya ngucapin selamat datang, juga salam hormat saya buat para panelis dari Bung Ferry, Om Bambang, Bang Hari, Joko, Bang Rufit, Korwil Kemayoran, mantan Korwil Kemayoran. Tadi ada Bang Doger juga kayaknya. Terus buat ketua umum kita, Riko. Kalau gua ketika pertama kali mencoba mencalonkan diri lagi menjadi ketua umum Jackmania, calon ketua umum Jackmania, yaitu pertama tergerak kayaknya ingin kembali lagi nih organisasi kita supporter Persija Jackmania ingin seperti dulu. Kalau bahasanya NU, bahasanya agama, back to kita. Kalau bahasanya bahasa modern, back to basic gitu. Kita kembali lagi ke awal. Baliknya ke awal seperti apa? Yaitu menjadi supporter yang dulu nih ketika kita masuk supporter Jackmania, menjadi anggota Jackmania, kita hanya ingin mendukung Persija. Di mana dan kapanpun Persija tanding kita pengen nonton. Ya enggak, mau di kandang apa di tandang. Konsekuensinya ketika kita nonton kan berarti kita mesti ngeluarin duit ya. Ngeluarin duit, terus ngeluarin waktu kita untuk nonton Persija. Itu tuh. Dan ketika kita masuk menjadi kepengurusan, saya ingat banget waktu, karena mungkin saya sering nonton pas di kandang ya, di Lebak Bulus, terus sering nonton lihat Persija latihan di Menteng, akhirnya Bung Ferry manggil, Tem, tolong Tem, tuh anak itu diminta nomor teleponnya. Ingat banget pas di belakang mes lagi tuh, ya akhirnya Temi waktu itu yang bagian sekretariat mencatatkan nomor telepon gua, akhirnya dihubungin tuh sama Temi, sama Bung Ferry ketika ada pertandingan di kandang. Dan ketika Persija latihan, saya ada latihan di Ragunan gitu, di Menteng. Nah dulu kita tuh ketika menjadi pengurus berlomba-lomba tuh, pengen memperbanyak anggota, ya enggak? Jadi gue pengen anggota gue nih banyak nih, nggak mau kalah sama korwil-korwil lain. Waktu itu ada korwil terbesar Kemayoran. Wah Kemayoran kalau ngerebut anggota kan banyak, pas nonton di kandang pun banyak. Terus ada lagi Manggarai. Bahkan gue pernah dulu, mungkin Tirta juga nggak tahu nih, pernah nyuri-nyuri gitu. Gue pengen tahu sih Manggarai kalau berangkat katanya banyak, ternyata yang bener banyak. Waktu mereka kumpul di Sahardio berapa bis. Dan gue ngiri tuh, wah pengen banget korwil gue juga harus banyak nih. Dan akhirnya semua pengurus saat itu berlomba-lomba ingin memperbanyak anggota. Nah, kalau saat ini gue lihat kayaknya kurang nih. Korwil-korwil sekarang kayaknya udah pada loyo kali ya, udah pada pelempem. Nggak ada lagi yang pengen semangat untuk memperbanyak anggota. Hanya ada beberapa korwil doang yang memang tetap semangat. Itulah saat ini yang harus kita ambil kembali lagi, bahwa pengurus Jackmania harus berlomba-lomba lagi ingin memperbanyak anggota. Makanya visi gue adalah back to kita. Caranya gimana? Caranya yaitu pertama, kita menata kembali nih organisasi kita, organisasi Jackmania. Yang kedua adalah kita memilih orang-orang yang terbaik untuk masuk ke pengurusan. Yang ketiga adalah kita mengadakan upgrading kepengurusan. Menata organisasi adalah pertama, kita harus memilih dari struktur ketua umum sampai ke bawahnya, yaitu benar-benar pengurus, benar-benar departemen yang fungsional, departemen yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar nama doang nih, yang akhirnya nggak ada kerjaannya. Kalau gue lihat kepengurusan sekarang yang banyak bekerja kayaknya korlap deh, makanya nggak salah namanya respect, karena kita taruh respect buat korlap, hampir semua kegiatan korlap menjalanin. Terus yang kedua yaitu memilih
orang-orang yang terbaik. Memilih orang terbaik adalah kalau waktu dulu ketika kita memilih orang yang terbaik untuk masuk ke pengurusan adalah orang-orang yang selalu hadir di partai tandang. Nah ini calon-calon ketua umum saat ini nih, ini orang-orang lama yang jam terbang tandangnya mungkin kalau hitungan pilot udah berapa ribu jam terbang kali ya. Kita harus pilih teman-teman yang masuk ke pengurusan adalah teman-teman yang benar-benar memang sering tur tandang. Terus yang ketiga adalah upgrading ke pengurusan. Upgrading ke pengurusan adalah apa? Sama seperti BB kan ya, kalau lu pakai terus, apalagi lu sering-sering download link-link yang negatif kayak gitu, itu pasti bolot, pasti lemot. Makanya kita perlu adakan upgrading, di-upgrade. Nah kepengurusan saat ini sampai terakhir kita pernah ngadain upgrading ke pengurusan yaitu zamannya POS, pendidikan organisasi supporter. Nah itu udah nggak ada lagi tuh. Nah kita perlu adakan lagi, karena kalau tanpa upgrading mustahil lah. Itu apa kita adakan upgrading. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack! Terima kasih untuk Saudara Irwan. Selanjutnya nomor urut 46. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack! Oke, terima kasih. Pertama-tama gue ucapin terima kasih buat panitia yang udah ngadain acara ini. Dan kedua, gue ucapin terima kasih juga buat calon-calon nih yang bukan lain lah teman gue sendiri. Mungkin gue di sini nggak terlalu nggak terlalu bikin janji-janji untuk paparan macam-macam. Mungkin gue di sini ada paparan visi misi gue dan itu akan gue jelasin. Oke, untuk visi saya sendiri adalah yang terdiri membangun The Jackmania lebih baik dan akan ada perubahan ke depannya. Mungkin visi ini cukup sedikit. Ini akan dipandang tanpa sebuah persiapan, terkesan terburu-buru. Namun kalimat yang hanya terdiri 11 kata ini mempunyai makna yang luas. 1. Kalimat tersebut sebenarnya menggambarkan diri saya. Kalimat tersebut menggambarkan diri saya yang ingin saya tampilkan sebagai seorang yang sangat sederhana dan tanpa bertele-tele. Itu yang ingin saya sampaikan untuk membangun Jackmania ke depannya. Yang kedua, biasa. Oke, untuk yang kedua, saya jelaskan secara gamblang maksud dan tujuan menjadi lebih baik adalah bahwa organisasi tercinta kita ini sudah berumur menginjak 17 tahun. Kalau diibaratkan manusia usia 17 tahun yang dimana individu atau waktu sebagai manusia harus mengambil tanggung jawab sendiri dari perkataan dan tindakan. Masa yang dimaksud fase kemandirian adalah masa ini yang lebih ke depannya akan saya jadikan momentum mengubah wajah The Jackmania menjadi lebih baik dengan berani berdiri paling depan, bertanggung jawab secara organisasi, dan akan saya wujudkan dengan berdiri paling depan sebagai ketua umum Jackmania untuk mengambil resiko apapun. Sebagai seorang yang akan paling bertanggung jawab, Jackmania yang akan dituangkan dalam ADRT, anggaran dasar rumah tangga. Oke, selanjutnya ke depannya The Jackmania sebagai organisasi supporter yang memiliki ketua umum dilakukan secara demokratis, harus menjadi tolak ukur kelompok supporter lain dan menjadi contoh bagi organisasi supporter lain. Selanjutnya, saya masuk ke visi yang akan saya wujudkan. Yang akan saya lakukan ketika dipercaya menjadi pemimpin The Jackmania yang kita banggakan ini, saya akan membuat susunan pengurus yang bisa bekerja sama bahu-membahu untuk memajukan The Jackmania. Bukanlah organisasi dari sekumpulan orang-orang yang dianggap brutal dan tak bertanggung jawab. Saya juga berharap semua anggota Jackmania dengan perangkat dan keberanian selaras menjaga cita-cita saya
yang saya yakin juga menjadi impian kita semua. Terakhir saya sampaikan, tak perlu juga banyak retorika, karena terlalu banyak retorika, terlalu banyak teori membuktikan diri kita, tapi seperti tak punya harga diri. Oke, mungkin gua rasa cukup sekian visi misi gua. Jadi gue ingetin sekali lagi buat anggota, jangan pernah lu sekali-kali teriak Jackmania kalau lu nggak punya kartu anggota Jackmania. Oke, terima kasih buat panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Oke, terima kasih teman-teman para anggota yang berada di depan saya. Terima kasih para panelis, Bung Peri, Om Bambang, Bang Heri, Bang Joko, Bang Robert, dan teman-teman calon ketua umum Jackmania. Ya, langsung aja saya berdiri di sini mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua umum. Karena tekad saya modal saya adalah keberanian untuk tampil di hadapan teman-teman. Saya sadar bahwa saya mungkin tidak banyak dukungan, tapi saya yakin bahwa kebesaran Allah yang akan membantu saya. Itu aja. Allahu Akbar. Terus masalah saya, visi misi saya adalah visi saya ketika nanti menjadi ketua umum, saya akan menghidupkan atau melibatkan peran aktif rekan-rekan di Jackmania yang berada di daerah-daerah untuk berperan serta dalam induk organisasi. Caranya, banyak nih teman-teman kita di Jackmania yang saat ini bermukim di daerah-daerah. Semisalnya mereka bekerja, kuliah, sekolah, atau berdomisili di daerah-daerah tertentu. Misalnya ada Jack Semarang, Jack Solo, Jack Brebes, dan sebagainya. Nah, mereka ini yang nantinya akan saya rangkul ke dalam induk organisasi. Kita jadikan atau kita angkat teman-teman Jack daerah ini untuk menjadi pengda atau pengurus daerah. Fungsinya adalah nanti ketika teman-teman pusat mendukung Persija ke daerah, saat Persija tandang ke daerah, mereka lah yang bersosialisasi untuk kedatangan Jackmania pusat untuk mengurus segala sesuatunya. Tentu saja yang sudah ditentukan dari pusat dan selalu berkoordinasi dengan pusat. Begitupun ketika teman-teman dari daerah akan mendukung ke Jakarta, mereka akan langsung berkoordinasi dengan pusat. Jadi tidak perlu lagi ada pembengkakan biaya. Misalnya ketika kita akan tandang ke daerah, kirim tim Evan atau apa, itu pengeluaran atau pembengkakan biaya yang sia-sia. Saya pikir tidak sia-sia juga. Tapi alangkah baiknya kita aktifkan teman-teman yang di daerah sana. Kita ajak peran aktif. Artinya suatu kebanggaan bahwa teman-teman di daerah merasa dibanggakan, merasa dihormati gitu. Wah, nggak sia-sia gue ada di Jack, ternyata pusat menghargai keberadaan gue di daerah. Gitu. Artinya kita tidak lagi harus mengirim tim F1 atau apa. Kita fungsikan aja teman-teman yang ada di daerah sana. Kita angkat mereka jadi pengurus, bagian dari pengurus kita. Itu. Terus misi menegakkan kembali kedisiplinan kepada rekan-rekan pengurus untuk tegakkan aturan-aturan yang sudah dibuat. Misalnya buat teman-teman wilayah atau korwil, ketika Persija bertanding di Jakarta, teman-teman sudah harus mengakomodasikan tiket-tiket para anggotanya di wilayahnya masing-masing. Artinya ketika Persija bertanding di GBK, teman-teman anggota-anggota itu sudah diberikan tiket-tiketnya. Jadi tidak ada lagi anggota kita atau beli tiket di Senayan. Jadinya teman-teman merasa direpotkan. Saya yakin teman-teman sosialisasinya ke teman-teman, ke anggota-anggota pasti baik. Tapi alangkah baiknya kalau ketika akan mendukung sudah disosialisasikan dulu di tempatnya. Artinya dikasihkan tiket-tiket, jadi teman-teman datang ke Jakarta
sudah megang tiket, sudah tinggal masuk. Jadi sudah tidak ada penumpukan lagi yang seperti kita lihat selama ini di hall basket. Terus meregenerasi, menyiapkan calon-calon untuk jangka panjang. Ketika saya terpilih nanti, insya Allah saya akan menyiapkan calon-calon atau regenerasi yang akan memimpin The Jackmania yang akan datang. Artinya, teman-teman wilayah harus siap mengirimkan anggota-anggota terbaiknya yang punya potensi untuk dikirim ke pusat sesuai dengan kemampuan para anggotanya yang dimiliki. Misalnya ada yang punya kemampuan di bidang acara, korlap, humas, dan lain-lain. Kepada mereka lah nantinya kita menggenerasikan organisasi ini. Terus merangkul dan menyatukan teman-teman komunitas, simpatisan untuk selalu berkomunikasi dengan pusat. Dan kalau perlu ditarik potensi yang ada, yang mempunyai kemampuan lebih untuk berada di struktur organisasi. Artinya ketika teman-teman komunitas ini punya kepandaian lebih, alangkah baiknya kita tarik ke pusat untuk menjembatani. Artinya kita harus bersatu, tidak ada batas-batas. Habis Pak. Oh ya, mohon maaf waktunya habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.